Oke, saudara, Bapak, Ibu semua, selamat malam ya, salam kenal semua. Senang berjumpa dengan Bapak, Ibu sekalian, saudara-saudara, khususnya sebagai narasumber bersama Pak Yuhun. Selamat malam, Pak. Juga Pak Benyamin ya, dan Pak Harsen. Ya, sangat syukur bisa jumpa di dalam forum webinar kita malam ini. Saya sangat berterima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Nah, saya Kristiadi Cohen dan sudah berkeluarga ya, 2 anak, 1 istri saja gitu. Dan latar belakang pendidikan saya adalah dari Seminari Alkitab Asia Tenggara, lulus di tahun 91 ya, 91, dan 8 tahun kemudian saya menempuh studi di UGM, mengambil master di bidang filsafat, jadi menyelesaikan di sana Master of Philosophy ya di Universitas Gadjah Mada Jogja. Dan pelayanan saya dari tahun 90 sampai 92 itu di Surabaya, di gereja GKA Elion, dan tahun 92 sampai 2015 itu melayani di Bandung, di gereja GII Kok Im Tong Bandung, dan bersama dengan STT yang dinaungi oleh gereja tersebut dari tahun 97 sampai 2015 gitu. Dan dari 2016 sampai sekarang saya melayani di Gereja Reform Injil Indonesia bersama juga di Lembaga Pendidikan Teologi, yaitu STT RII Konsentrasi Misiologi yang dulu dikenal dengan sebutan Sekolah Penginjilan Reform Injil Indonesia. Sekarang sudah menjadi bagian daripada STT RII, khususnya di dalam konsentrasi misiologi. Kira-kira itu yang perlu saya kenalkan ya tentang diri saya. Oke, baik, saya langsung ke materi saya ya. Terima kasih untuk sesi ini yang diberikan. Saya share screen saya ini. Mari kita simak ya. Saya coba memberi satu subtitle ya, subtema untuk saya bisa melihat perspektif lain, dan pasti ini berkaitan dengan apa yang kita ingin bahas dalam tema kita malam ini ya. Jadi saya memberi satu tema subtema lah ya, tentang panggilan kita dalam public sphere gitu. Ini satu topik yang sangat umum sekali, jadi satu wacana ya, juga praktek yang sering dilakukan di kalangan masyarakat, termasuk juga para intelektual di ruang publik ya. Termasuk kita hari ini juga lewat webinar ini ya, ini ruang publik buat kita semua. Nah, ini kita akan coba memikirkan, merenungkan bersama panggilan kita dalam ruang publik. Saudara, saya ingin membagi 3 poin. Pertama ya, 1 mengenai worldview, supaya kita punya satu kerangka melihat di mana kita, mengapa ya, dan di mana kita berada gitu. Jadi ini yang saya ingin bawa kita lihat dari 3 poin ini. Pertama mengenai worldview. Worldview ya, yang biasa diterjemahkan itu dengan wawasan dunia ya, apapun lah terjemahannya. Worldview itu selalu menyertai hidup kita. Bagaimana kita hidup dengan satu worldview itu menentukan bagaimana kita melihat dunia ini, dan menentukan bagaimana kita mempraktekkan kehidupan kita di dalam dunia ini, dan kita mengenal apa nilai-nilai yang ada di dalam dunia yang kita anut ya, itu sangat ditentukan oleh worldview dalam hidup kita. Nah, pertama saudara, dalam perspektif Kristiani, khususnya di dalam perspektif reform, kita memahami dunia bukanlah dunia yang netral, tapi dunia yang sudah jatuh dalam dosa.
Tapi bukan dunia yang dibuang oleh Allah, tapi dunia yang tetap dicintai oleh Allah, yang dipelihara oleh Allah, yang dimiliki oleh Allah. Nah, itu satu perspektif dalam worldview kita yang harus kita miliki. Maka kita tidak lari dari dunia ini. Kita tidak memusuhi dunia ini, ya, atau kita mengisolasi daripada dunia ini. Dunia ini dianggap sebagai suatu dunia yang jahat, yang buruk, ya, tidak seperti itu. Memang dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Ada kejahatan, ada keburukan, ya, ada kebobrokan. Tetapi tetap adalah dunia yang Tuhan miliki, ya. Nah, ini satu perspektif yang harus kita lihat di dalam pemahaman kita. Nah, dunia seperti ini, meskipun dunia yang sudah jatuh dalam dosa, kita melihat dunia adalah dunia milik Allah. Allah tetap adalah raja. Dia adalah penguasa yang mendominasi universal, secara universal. Ya, maka itu dikenal dengan istilah sovereignty of God. Nah, di dalam e-flyer yang dibagikan, kita sudah melihat gambar itu tokoh yang sangat terkenal, tokoh neo-Calvinis Abraham Kuyper, ya, itu dengan konsep-konsep tentang political theology yang sangat berpengaruh sekali. Nah, ini satu konsep salah satu dari dia yang dia sebut sebagai sphere of sovereignty, ranah daripada kedaulatan Allah. Itu bukan hanya di lingkungan yang kecil, ya, satu negara, tetapi seluruh dunia, apalagi satu negara Republik kita ini. Kita memahaminya seperti itu. Ada dominasi Allah secara universal, secara global atas kehidupan yang ada ini. Ya, itu satu worldview yang harus kita miliki gitu. Maka dengan itu kita sebagai anak-anak Allah, kita harus punya satu keberanian di dalam perjuangan karena kita hidup di dalam dunia milik Bapa kita. Ya. Nah, ini satu kutipan sangat terkenal dari Abraham Kuyper karena e-flyer dari panitia sudah buat, ya. Mungkin saya perlu menampilkan satu maksim dia yang sangat terkenal, yaitu in the total expanse of human life there is not a single square inch of which the Christ who alone is sovereign does not declare that is mine. Nah, ini satu kata-kata yang sangat terkenal dari seluruh kehidupan manusia. Tidak ada satu wilayah yang 1 inci persegi sekalipun, ya, di mana Kristus, Sang Tuhan itu, Sang Pencipta itu, Dia yang adalah penguasa yang berdaulat, tidak mengatakan itu milikku. Nah, ini satu optimisme dan suatu sikap yang sangat positif daripada seorang teolog politik, yaitu Abraham Kuyper, yang sampai hari ini sangat berpengaruh. Saudara, ini satu maksim yang sangat memberi semangat, ya. Kita melihat di dalam segala kondisi sepesimis apapun, kita melihat tidak ada wilayah di mana Allah itu tidak mengklaim di dalam kedaulatannya bahwa itu adalah miliknya, termasuk di negara komunis sekalipun. Nah, hal yang ketiga, kita harus mempunyai suatu worldview, melihat yang disebut sebagai nature and grace, ya, alam dan anugerah. Anugerah itu dalam pengertian kemurahan Allah, tindakan Allah, ya, kebaikan Allah, intervensi Allah, dan alam itu adalah alam yang kita hidupi. Alam itu bukan saja alam di dalam pengertian lingkungan kita, tetapi juga semua potensi yang ada pada diri manusia dan potensi pada alam, dan semua hal yang ada terwujud di dalam alam itu sendiri, negara, pemerintah, masyarakat, budaya, agama, dan sebagainya, itu adalah alam, dipahami alam. Nah, bagaimana kita melihat alam dan anugerah, ya? Saudara, ada yang mengatakan grace against nature. Jadi anugerah itu melawan alam. Anugerah bertentangan dengan alam.
alam itu sesuatu yang kotor, maka anugerah itu sesuatu yang suci, sesuatu yang bertentangan, ya. Anugerah itu menghancurkan alam, kira-kira itu pengertiannya. Nah, kekristenan yang kita pahami tidak kita melihat seperti itu. Allah dalam anugerahnya tidak menghancurkan, ya. Juga ada yang memahami nature without grace. Itu biasanya di dalam ateisme. Alam, hidup ini hanya ada alam, tidak perlu anugerah Allah. Kita hidup dalam alam yang ada, dalam potensi yang ada, kapasitas, kemampuan manusia, semuanya berdasarkan alam, no and without grace. Kita juga tidak melihat itu. Kita membutuhkan anugerah Allah. Nah, bagaimana hubungan ini? Nah, di dalam perspektif Kristiani, dalam perspektif reform, kita melihat anugerah itu bukan meniadakan, memusuhi, tetapi anugerah Allah itu memperbaharui atau merestorasi alam yang sekalipun sudah jatuh dalam dosa. Nah, di sanalah penebusan di dalam Yesus Kristus itu dinyatakan sebagai salah satu aspek. Grace renews nature. Ya, anugerah itu memperbaharui alam. Nah, dalam perspektif inilah kita melihat bagaimana kita melihat pemerintah, bagaimana kita melihat negara. Saudara, bagaimanapun dia adalah alam yang membutuhkan anugerah, yang perlu ada pembaharuan, restorasi, transformasi. Nah, dalam perspektif teologis inilah kita melihat peranan orang Kristen sangat penting dalam melihat pemerintah negara sebagai alam, di mana pemerintah negara, baik secara institusi maupun secara agensi personal, butuh anugerah Allah. Nah, sehingga kita melihat juga dalam perspektif review yang lain, yaitu adalah common grace. Ya, common grace, bahwa seperti yang dikatakan di dalam 1 Timotius 2 ayat 1-2 itu, berdoalah untuk para penguasa, ya, agar mendatangkan kebaikan bersama. Saudara, kita percaya sekalipun dunia sudah jatuh dalam dosa, dunia adalah dunia yang penuh dengan korup, dunia yang jauh daripada sempurna, dunia yang begitu pluralis, tetapi kita percaya ada anugerah umum buat bersama. Allah memberi anugerah umum, ya, baik untuk agama apapun, masyarakat apapun, dengan kondisi budaya apapun, itu ada anugerah yang umum yang Allah berikan. Dan itu sebagai suatu common good yang Allah berikan di dalam kehidupan kita. Jadi ada kebaikan bersama, sekalipun ada perbedaan dan ada hal-hal yang antagonis di dalamnya, sekalipun ada hal-hal yang negatif, ya, ada hal-hal yang tidak benar, tetapi bagaimanapun ada kebaikan bersama yang kita selalu bisa lihat itu sebagai common grace di dalam pluralitas yang kita hidupi, ya, di dalam masyarakat, termasuk juga di dalam pemerintahan. Nah, itu yang pertama, saudara. Yang kedua, sekarang saya ingin mengajak kita melihat institusi yang Allah tetapkan. Saudara, Alkitab mengajarkan bahwa Allah menetapkan di dunia ini 3 institusi. Ada yang mengatakan 5, tetapi saya percaya ada 3 institusi yang Allah tetapkan, yang Allah ciptakan. Ini suatu ketetapan yang Allah berikan. Satu adalah gereja. Kedua adalah pernikahan dan keluarga. Itu ketetapan Allah, institusi milik Allah. Dan ketiga itu adalah pemerintahan negara. Ya, pemerintahan pasti negara terkait dengan pemerintahan maksudnya. Nah, ini adalah institusi yang Allah tetapkan. Kalau kita membaca Roma pasal 13, itu jelas Alkitab menegaskan tidak ada pemerintahan otoritas yang tidak berasal dari Allah. Nah, dasar itulah yang membuat kita melihat bahwa pemerintah negara itu adalah institusi yang Allah ciptakan. Bukan manusia menciptakan maka dia ada, tetapi Allah menginginkan itu ada, maka itu ada. Saudara, itu satu konsep yang kita harus lihat.
Sehingga di dalam konsep institusi seperti inilah, saudara, kita harus bagaimana sebagai orang percaya bukan melihat itu sebagai sesuatu yang asing, tetapi sesuatu yang memang Allah berikan bagi kehidupan kita, gereja, keluarga, dan pemerintahan dan negara, sehingga kita sebagai warga negara yang ada di dalamnya, sebagai anak-anak Allah, secara sosial dan moral punya tanggung jawab di dalamnya, ya. Nah, khususnya di dalam public sphere, gitu ya. Kita lihat di dalam public sphere, ruang publik yang selalu ada di dalam kehidupan kita, ruang publik. Nah, menurut Jürgen Habermas ada 3 macam public sphere, ruang publik yang bisa kita selalu jumpai di dalam kehidupan kita. Satu, di dalam political domain, ya, yang bukan pemerintahan maksudnya, dan juga bukan negara, ya, tetapi misalnya ada seorang dosen politik, ya, statecraft, seorang ahli pemerintahan. Nah, itu adalah suatu domain, tetapi dia tidak masuk di dalam domain itu. Dia adalah ahli di dalamnya, ya. Kita bisa berperan di sana. Itu adalah juga sebagai satu sphere yang ada. Itu political sphere. Kedua, itu dia sebut sebagai the world of letters, dunia literatur, ya, dunia wacana. Misalnya literatur, koran, ya, buku akademik. Nah, ini banyak diperankan oleh Gramedia, ya, pihak daripada gereja Katolik dalam hal ini, saudara. Banyak sangat berperan di dalam public sphere di dalam hal ini. Nah, termasuk juga kita Kristen juga ada, ya, tetapi tidak begitu berperan dibandingkan dengan saudara-saudara kita di Katolik dan lain-lain. Dan yang ketiga itu adalah yaitu the town, ya, dalam kehidupan komunitas biasa, di coffee house, di lingkungan kita, di RT, di RW, saudara, itu semua public sphere yang ada, termasuk juga kita hari ini di dalam webinar ini. Nah, ini adalah suatu ranah, saudara, di mana kita bisa berperan. Ya, kita tidak masuk dalam state di dalam pemerintahan negara, kita juga bukan orang yang sama sekali tidak peduli dengan urusan publik dan public sphere dan kesejahteraan bersama, tapi kita di tengah-tengah begitu, ya. Kita ada di tengah-tengah, menjadi arsiran di dalamnya, dan itulah kira-kira yang dimaksud sebagai public sphere itu, ya. Kita harus ada di sana. Kita tidak mengurusi secara langsung pemerintahan dan negara, itu urusan di dalam struktur mereka-mereka yang menjabat. Nah, disinilah bagaimana kita sebagai orang yang tidak terlibat itu berperan dan memberi suatu pengaruh di dalamnya. Ya. Nah, saudara, yang ketiga, kita melihat aspek yang ketiga itu adalah kita melihat panggilan, calling. Baik secara personal maupun secara komunal sebagai agency. Ya, kita harus melihat panggilan hidup kita itu bagaimana. Worldview kita, ya, lantas kita melihat kedua itu adalah institusi, ya, bagaimana kita melihatnya dengan tepat, dan panggilan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, baik kita sebagai personal maupun kita sebagai komunal, dalam kelompok-kelompok gereja kah atau komunitas Kristen kita hari ini, ya. Nah, satu, saudara, kita lihat panggilan itu bisa bersifat untuk berperan secara preventif dan kuratif, ya. Kita selalu punya moral conscience, ya, moral conscience. Melihat korupsi, melihat kemiskinan, melihat ketidakadilan, yang melihat kejahatan, saudara, ada moral conscience yang bisa kita serukan, ya, lewat berbagai hal, ya, sebagai preventif supaya yang buruk itu tidak lebih menjadi parah. Atau kalau bisa kita memberi satu kesembuhan untuk sesuatu yang rusak itu. Setiap kita pasti ada moral conscience sebagai personal kita. Ya, ada hati nurani, di mana itu sangat berperan untuk kita bisa menyuarakan itu secara langsung maupun tidak langsung bagi masyarakat dan pemerintah kita. Nah, peranan kita, panggilan kita juga bisa dalam aspek itu adalah transformatif. Nah, transformatif mungkin kita harus punya
struktur ya di pemerintahan. Bersyukur kalau kita bisa menjadi pejabat tinggi seperti menteri ya, ataupun saudara pejabat tinggi lainnya. Nah, itu kita harap memberi suatu transformatif. Kita melihat Menteri Kominfo hari ini ya, transformasi yang dia lakukan di dalam digitalisasi dan infrastruktur telekomunikasi itu sesuatu yang sudah mentransformasi Indonesia Timur ya, bagaimanapun peranannya. Nah, kita melihat sisi yang kecil ini sungguh nyata. Nah, itu perlulah satu kedudukan di dalam struktur kita bisa sampai di sana, atau punya organisasi besar sampai di sana. Nah, yang ketiga adalah renewing, saudara. Ini adalah satu panggilan untuk kita semua bagaimana berita keselamatan itu di dalam Yesus Kristus, ya, berita pembaharuan, berita penebusan, berita hidup baru di dalam Kristus itu juga menjadi panggilan kita. Saudara, tetapi ini tidak mungkin kita sampaikan semua dan semua mau terima, mau dengar. Tetapi ini bagian daripada panggilan kita sebagai agency memberitakan itu dan berperan di dalam redeeming dan renewing dalam hidup kita ya di tengah-tengah masyarakat. Nah, misional, saudara, misional ini adalah satu panggilan kita semuanya ya. Bagaimana kita melihat hidup Kristiani itu adalah hidup yang misional. Itu adalah panggilan setiap pribadi dan setiap kelompok Kristiani, termasuk kita hari ini. Kita harus melihat dalam perspektif seperti ini, ya, bahwa misi, saya kutip dari dua orang dari penulis Howard Hesketh dan Vinod Ramachandra, orang Kristen India ini. Mission is not primarily about going. Misi itu bukan persoalan pergi. Ya, meskipun memang itu ya kita harus pergi ya. Tetapi itu bukan main point-nya. Bukan, nor is mission primarily about doing anything. Jadi melakukan apa saja, bukan. Misi pada dasarnya is about being. Bagaimana kita ada, bagaimana kita hidup. It is about being distinctive kind of people. Nah, kita harus menjadi satu komunitas yang memang yang berbeda, a counter culture, ya, community, yaitu satu komunitas yang mengcounter budaya yang buruk, budaya korup, budaya ketidakjujuran, budaya kemalasan. Saudara, itu adalah juga dalam pengertian misional dalam kehidupan kita di tengah-tengah masyarakat dan di tengah-tengah kehidupan bangsa ini, dan juga apalagi kita yang diberi kesempatan oleh Tuhan punya satu jabatan struktural di dalam pemerintahan. Saudara, kita harus menjadi berperan di dalam panggilan misional di dalam kehidupan kita, ya. Saudara, kemudian kita melihat, saudara, nah kita melihat, saudara, kita di Indonesia, kita sangat bersyukur lah ya, kita hidup dalam konteks masyarakat yang religius. Tidak seperti di Barat, di Eropa, di Jerman, apalagi seperti di Norwegia dan sebagainya. Saudara, agama itu hari ini cenderung diakui peranannya di dalam ruang publik ya, bagi satu transformasi pembaharuan mulai diakui lah. Tetapi kita di Indonesia beda ya, di Asia beda. Agama sangat diterima sebagai hal yang positif ya. Maka dalam hal ini kita tidak ada kesukaran. Peranan agama itu sangat dinantikan di dalam ruang publik, khusus termasuk juga kita sebagai orang Kristen di dalam public life. Nah, seorang teolog politik, political theologian ya, ini Patrick Genana Patrick, orang India Kristen yang mengajar di satu perguruan tinggi di India di Madras, mengatakan begini. Misi sebagai, sebenarnya apa yang harus kita pahami sebagai misi? Satu, dia mengatakan misi sebagai menjadikan nilai-nilai Kristiani itu publik. Nah, inilah saudara yang apa dikatakan oleh Tuhan Yesus. Kita adalah terang dan garam dunia. Bagaimana kita ada di tengah-tengah publik, ya, kita itu menerangi dan menjadi garam, bukan hanya sebagai identitas terang, ya, dan identitas garam, tetapi juga beri satu pengaruh, dan di tengah-tengah itu mereka merasa terang itu dan merasa asin, ada rasanya kita.
disinilah kita menjadikan nilai-nilai Kristiani itu menjadi publik. Nah, saudara, ada banyak nilai-nilai Kristiani yang bisa kita perjuangkan, ya, yang kita bisa hidupi dan kita tularkan di dalam kehidupan kita, itu menjadi nilai-nilai publik. Kita dikenal sebagai orang Kristen yang sangat hidup penuh kasih, saudara. Saudara, itu satu perspektif yang positif yang kita miliki di tengah-tengah masyarakat. Dan itu harus menjadi nilai-nilai Kristiani yang menjadi publik. Dan yang kedua, misi sebagai menjadikan nilai-nilai publik itu Kristiani. Nah, termasuk demokrasi, saudara. Ya, demokrasi itu adalah nilai publik yang sangat kita harus junjung tinggi. Tetapi bagaimana demokrasi itu sebagai nilai publik itu sungguh menjadi kaya sebagai nilai publik Kristiani. Saudara, ini adalah tanggung jawab kita juga sebagai orang Kristen, bagaimana bisa membangun satu diskursus dan satu konsep demokrasi yang lebih baik dan lebih baik di tengah-tengah masyarakat kita yang sangat pluralis ini, ya. Dan yang ketiga, misi sebagai komitmen pada common good, saudara. Ini adalah juga adalah misi. Misi bukan pergi ke negara yang miskin, bukan negeri-negeri yang terpencil, daerah provinsi yang tertinggal, bukan itu, saudara. Meskipun itu adalah bagian daripada misi. Kita bisa melihat misi di dalam hidup kita, yaitu di mana kita berperan menjadikan nilai-nilai Kristiani itu menjadi publik, menjadikan nilai-nilai publik itu menjadi Kristiani, ya, dan kita menjalani hidup penuh komitmen pada common good, saudara. Kalau kita mendapatkan kesempatan menjadi menteri, saudara, pikirkanlah bagaimana kita memikirkan common good bagi semua orang, saudara. Bukan menjadikan itu kesempatan untuk kita memperkaya diri, ya. Saudara, ini sesuatu yang sangat mengecewakan dan kita menangis untuk hal ini, gitu. Nah, kontribusi dalam public affair, saudara, kita lihat, saudara, di dalam public affair yang kita jumpai, ya, dalam pluralistik yang ada, kemajemukan. Saudara, kita tahu kita saling membutuhkan. Kita membutuhkan orang lain, termasuk yang beragama lain, dan sebaliknya. Ini sesuatu yang harus kita akui dan kita harus laksanakan dalam hidup kita. Dan kedua, partisipasi dan kontribusi. Maka saya lebih cenderung menyebut bagaimana kita berpartisipasi di dalam bagi pemerintah dan berkontribusi, ya, bukan mempengaruhi itu memang perlu struktur, ya. Kalau kita ada di atas di pemerintahan mungkin bisa, tetapi kalau kita di dalam public sphere yang ada, mungkin kita hanya berbicara tentang bagaimana partisipasi kita dan kontribusi kita bagi pemerintah. Nah, ayat terakhir sebagai penutup, saudara, ini saya ambil dari Yeremia 29 ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Usahakanlah shalom, ya, kota di mana kamu aku buang. Saudara, ini satu peristiwa pembuangan yang dialami oleh orang Israel di dalam kitab Yeremia. Konteks di mana mereka sedang hancur dan mereka mengalami keterasingan di negeri asing itu sendiri. Dan Allah berfirman di sini, berdoalah untuk kota itu. Berarti untuk pemerintahnya, untuk masyarakatnya, untuk penguasanya, berdoa kepada Tuhan, sebab shalomnya adalah shalommu juga. Nah, ini yang kita pahami sebagai common good, ya, kebaikan bersama di dalam kehidupan kita sebagai masyarakat, saudara. Maka di sini kita bagaimana di dalam kebaikan bersama ada kontribusi yang bisa kita berikan, baik secara langsung maupun secara tidak langsung bagi pemerintah kita dan bagi masyarakat kita. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Saya serahkan kembali kepada Gracia. Silakan.